Lagi-lagi mereka sedang berupaya menghebohkan media sosial. Ini ada gugatan baru dari 9 jenderal dan 6 kolonel terhadap Polda Metro Jaya. Topinya aja yang beda. Sedangkan orang-orangnya ya itu-itu saja. Orang yang selama ini tidak asing di mata kita. Yang sudah sering tampil di berbagai media. Baik itu televisi maupun media massa. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauza Dr. Tifa. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi disebutkan oleh Pak Refli, kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Setelah sekian lama mereka pusing teman-teman. Mereka pusing mencari topik apa yang harus mereka gugat ini. Akhirnya yang terbaru, mereka muncul juga di awak media. Mereka muncul di acara TV. Dengan topik mereka menggugat Polda Metro Jaya. Membela Roy Suryo CS. Dan siapa orang-orangnya teman-teman? Tentunya di mata kalian, di mata kita bersama, sudah tidak asing lagi. Salah satunya adalah Sunarko. Nah, dipandu oleh Refli Harun yang merupakan kuasa hukum daripada Roy Suryo CS. Ya jelas, orang-orang ini kan terafiliasi kuasa hukum Roy Suryo CS, kemudian Sunarko dan CS-CS-nya, ya wajar saja. Kalau membela Roy Suryo, Dr. Tifa, dan para tersangka lainnya. Mereka berkeinginan supaya Roy Suryo CS ini dilepaskan dari status tersangka dan dihentikan proses perkaranya. Emang bisa teman-teman? Komen-komen di bawah. Ini kok seperti yakin gitu, bahkan dia ingin menjelaskan kepada Bang Roy gitu kan bagaimana hasil analisisnya, kajian terbarunya gitu kan, metode geometriknya gitu kan, soal translasi, soal rotasi, soal pencahayaan yang menyebabkan itu ijazahnya asli loh gitu. Wah, ini bahaya kalau menurut saya, sebab itu juga analisisnya tidak komplit, dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu gitu kan, usia kertas belum, dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik, lab 4-nya belum diumumkan gitu, sehingga belum kelihatan variabelnya gitu kan untuk menentukan bahwa itu asli. Belum berani kok, ini seorang peneliti menyatakan berani dengan variabel, kalau menurut saya belum sempurna, belum komplit itu. Ditambah dengan melihat pada saat perkara pernyataan Sebenarnya ini teman-teman ya, fakta di lapangan sebenarnya penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak perlu publik, tidak perlu orang lain yang membantah penelitian mereka.
cukup gerombolan mereka. Cukup orang-orang yang di circle mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rizal Fadilah ini. Nah, soal usia tinta, ketebalan kertas, itu juga belum berhasil diungkap oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Lalu dengan blundernya mereka mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah ini dibantah oleh Rizal Fadilah sendiri. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana dengan penelitian Roy Suryo terkait dengan usia, ketebalan kertas, dan usia tinta di ijazah Jokowi? Ternyata Rismond dan Roy Suryo belum pernah menguji usia kertas dan tinta ijazah Jokowi. Ya gimana bisa menguji usia tinta dan ketebalan kertas daripada ijazah Bapak Jokowi? Toh yang menjadi dasar alat penelitian mereka itu ya cuma fotokopi dan hasil scan semata. Kan depan, sejumlah purnawirawan TNI itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Karena dianggap sudah melakukan abuses of power, ya, melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita tunggu saja, ya. Salah satunya Maijen Sunarko, kemudian Sri Rajasa, ya. Kemudian ada yang mantan Hakim Agung Dwi Cipto, ya, Dwi pokoknya Pak Dwi. Dan yang tercatat ada 17 orang. Apakah akan bertambah atau berkurang nanti kita lihat. Karena saya baru spill, ya, tetapi dokumen resminya sedang dipersiapkan, terutama surat kuasanya, ya. Menggugatnya ke pengadilan negeri dong. Pengadilan negeri tempat wilayah Polda Metro Jaya ini di mana? Jakarta Pusat atau Selatan? Selatan. Nah, berarti Jakarta Selatan. Emang ngaruh teman-teman. Kalau kata Refli Harun, mereka-mereka ini nanti menggugat Polda Metro Jaya. Diduga melakukan abuse of power katanya. Kekeliruan dalam menerapkan pasal-pasal. Mari kita saksikan apakah memang berhasil atau malah menghabiskan energi mereka, menghabiskan uang di kantong mereka. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Terlebih-lebih tadi disebutkan dengan jelas ada nama Sunarko yang memang salah satu pelopor di dalamnya yang melakukan gugatan terhadap Polda Metro Jaya ini. Komen-komen di bawah teman-teman. Dia akan malu nih di pengadilan. Kenapa saya bilang malu? Karena tidak akan mungkin bisa sesuatu yang asli disampaikan palsu. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Sehingga ini akan membuat beberapa tokoh yang berkiblat ke sana ini akan malu ini. Selain malu, bisa juga terseret ke dalam tindak pidana turut melakukan. Ya, terus yang kedua, ya kalau kecuali ahli ya. Nah, cuman kalau ahli ini kan jadi malu kita sebenarnya ya kan. Nah, kalau berbicara ahli, Anda bisa bertanya kepada advokat. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mengetahui keahlian soal penelitian seseorang itu adalah advokat. Karena advokat adalah user, pengguna para ahli. Kami kalau sidang, kami memang akan mengambil beberapa ahli. Dan ahli-ahli kami tentunya harus basicnya betul-betul ahli. Sehingga bukan ahli-ahlian. Ahli yang benar-benar ahli supaya apa? Supaya tidak dikesampingkan di pengadilan ketika kita ajukan nanti. Sehingga yang mengetahui keahlian itu adalah advokat. Para advokat ini sangat mengerti yang mana ahli, yang mana ahli-ahlian, yang mana ahli-ahli. Ya, kita. Ini Ade Darmawan sedang menyindir siapa kira-kira teman-teman? Yang ahli-ahlian, yang istilahnya ahli abal-abal atau pakar abal-abal. Nah, di sini Ade Darmawan mengatakan kalau kelompok sana penyerang ijazah Bapak Jokowi akan dipermalukan. Dan orang-orang yang terlibat, orang-orang yang menyokong di belakang selama ini, maka mereka siap-siap juga dipermalukan atau malahan diusut tuntas tuh sampai ke akar-akarnya. Karena ini masalah ijazah Bapak Jokowi bukan perkara sederhana. Ini ada agenda besar di balik ini semua. Mari kita tunggu, kita saksikan bersama saja teman-teman.
mereka hoax, itu kedengarannya kayak apa? Hoax. Nah, kalau hoax itu kabarnya kayak gini nih. Ini gambarnya kayak gini. Mereka itu hoax, suaranya kayak gini. Nah, ini nih suaranya. Nah, asu kabel. Nah, ini juga. Itulah penyebar hoax adalah ini. Roy Suryo kalau menirukan suara anjing yang sedang menggonggong, kok rasa-rasanya mirip kali ya? Kok ahli banget dia menirukan suara anjing yang sedang menggonggong. Aduh, pakar. Kalau di sini sih saya sendiri mengakui dia ahli menirukan suara anjing yang sedang menggonggong. Kalau yang lainnya perlu diragukan, teman-teman. Di aksinya ini, gimana kalau menurut pengamatan kalian, teman-teman? Aksi yang dilakukan Roy Suryo makin hari makin apa namanya, teman-teman? Makin menjadi-jadi saja. Nah, itu dia. Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa, teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama.